Teman-teman semuanya, kita masuk ke soal nomor 14. Saya bacakan soalnya. Undang-undang yang menegaskan bahwa aparat sipil negara tidak boleh berpolitik tertuang di dalam Undang-Undang A nomor 5 tahun 2014, B nomor 5 tahun 2013, C nomor 5 tahun 2012, D nomor 5 tahun 2011, E nomor 5 tahun 2010. Nah, jadi untuk menjawab soal nomor 14 ini, saya pikir kita agak memaksa kita ya supaya kamu lebih menghafal beberapa undang-undang yang kira-kira ditanyai ya di soal CPNS nanti. Makanya saya mencoba mengangkat soal ini di nomor 14 ya, yang menanyakan di undang-undang nomor berapakah dan tahun berapakah yang menyatakan bahwasanya aparat sipil negara tidak boleh berpolitik. Perlu saya sampaikan bahwasanya memang aparat sipil negara tidak boleh berpolitik. ASN harus netral, dia tidak pro kepada salah satu calon, baik itu di pilpres maupun di pemilihan anggota legislatif. Jadi itu saya pikir muatan daripada bahwa aparat sipil negara tidak boleh berpolitik. Jadi untuk menjawab nomor 14 ini, saya kira tinggal menghafal saja ya, menghafal undang-undang yang menyatakan aparat sipil negara tidak boleh berpolitik. Itu jawabannya adalah A ya, itu Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Saya ulangi, Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Jadi jawaban nomor 14 adalah A ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 15. Ini agak panjang sedikit ya. Nomor 15 soalnya. Negara menjamin warga negara untuk menganut dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing. Hal itu dapat kita lihat di Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi. Jadi soal nomor 15 ini ingin memastikan bunyi daripada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Itu dia. Jadi bunyinya harus dihafal dengan benar, dengan tepat gitu. Nggak boleh ada salah kalimat atau kata ya. Jadi option A-nya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap. Saya ulangi, option A-nya, negara menjamin kemerdekaan tiap warga untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya. B, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. C, negara menjamin kemerdekaan memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya tersebut. D, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap warganya untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. E, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk. Saya ulangi, E, negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat sesuai kepercayaannya. Nah, jadi dari option-option ini tentu kita ya, kamu juga pasti ya agak sulit untuk menentukannya ya. Tapi yang jelas kalau kamu hafal dengan baik dan tepat ya, pasal 29 ayat 2 UUD 45 ini,
ya. Jelas di situ dinyatakan bahwasanya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Itu dia kalimat yang tepat dan benar di pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Nah, saya kira nomor 15 ini tidak sulit ya, asalkan ada kamu kemampuan untuk menghafal beberapa pasal-pasal yang berpeluang besar ditanyai di CPNS 2021 di tes TWK nanti tentunya. Oke, saya kira nomor 15 tuntas ya. Kita masuk ke soal nomor 16. Nah, soal nomor 16 ini masih terkait dengan peraturan-peraturan pemerintah ya. Tapi tidak sulit di nomor 16 ini. Oke, saya bacakan soal nomor 16. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah burung Garuda. Ditetapkan melalui A. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 1951. B. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1950. C. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 1951. D. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 1950. E. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1951. Nah, jadi opsi-opsi ini kalau kita perhatikan mulai opsi A, B, C, D, E ini hanya tahunnya 51 dan 50 yang dimunculkan, yang saya munculkan ya. Nah, jadi agak lebih fokus juga di sini. Agak lebih fokus maksudnya seandainya soal prediksi ini muncul, ya tidak sulit untuk menjawabnya ini ya. Jadi peraturan pemerintah nomor 66 tahun 1951 itu menetapkan lambang negara Kesatuan Republik Indonesia adalah burung Garuda. Oke, saya kira cukup jelas ini ya teman-teman. Sekarang kita masuk nomor 17. Sistematika Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan amandemen adalah A. Pembukaan terdiri dari 4 alinea, batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. B. Pembukaan terdiri dari 4 alinea, pasal-pasal terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. C. Pembukaan terdiri dari 4 alinea, 16 bab, 37 pasal, 2 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan. D. Pembukaan terdiri dari 4 alinea, 37 pasal, 2 aturan tambahan dan 2 aturan peralihan. E. Pembukaan terdiri dari 4 alinea, batang tubuh, 17 bab, 37 pasal, 4 aturan tambahan dan 2 aturan peralihan. Nah, itu dia. Jadi soal nomor 17 ini meminta bagaimana sistematika Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan amandemen. Nah, jadi sistematika UUD 45 sebelum amandemen dan setelah amandemen itu berbeda dia. Jadi kalau sebelum di amandemen ya, tentu sistematika Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari pembukaan, di mana pembukaan itu ada 4 alinea, kemudian batang tubuh, di mana ada 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan
dan 2 ayat aturan tambahan. Nah, itu dia sistematika Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen. Jadi soal nomor 17 ini jawabannya adalah A ya. Dimana tadi A yaitu pembukaan terdiri dari 4 alinea, batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Nah, itu dia option A ya. Jadi soal nomor 17 itu jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Berikut ini hal yang dibentuk oleh Insinyur Soekarno setelah kemerdekaan. A. BPUPKI, B. PPKI, C. Panitia Kecil, D. Dokurit Sujunbi Cosakai Inkai, E. Indonesia Menggugat. Jadi soal nomor 18 ini menanyakan hal apa yang pernah dibentuk oleh Insinyur Soekarno setelah kemerdekaan. Kalau BPUPKI tentu tidak ya, karena BPUPKI itu dibentuk oleh zaman pendudukan Jepang Indonesia. Begitu juga PPKI ya, juga dibentuk oleh zaman pendudukan Jepang Indonesia. Kemudian kalau Dokurit Sujunbi Cosakai Inkai itu sebenarnya nama lain daripada BPUPKI ya. Nama lain BPUPKI itu Dokurit Sujunbi Cosakai. Nama lain daripada PPKI itu Dokurit Sujunbi Inkai gitu. Kalau pilihan yang E-nya Indonesia Menggugat, ini bukan kalau Indonesia Menggugat adalah judul pidato ya, judul pidato pemilihan Bung Karno di Pengadilan Landrat ya, di masa pergerakan nasional yang tentunya sebelum Indonesia merdeka. Jadi jawaban yang paling tepat di soal nomor 18 ini adalah C ya, yaitu panitia kecil. Panitia kecil ini lah yang pernah dibentuk oleh Bung Karno sewaktu pembahasan dasar negara Indonesia mengalami deadlock atau kebuntuan pada sidang BPUPKI yang pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945 ya. Pada sidang BPUPKI itu kan membahas dasar negara ya, pembahasan dasar negara. Nah, mengalami kebuntuan, lalu Insinyur Soekarno mengambil inisiatif untuk membentuk suatu panitia yang disebut namanya panitia kecil atau panitia 9. Nah, panitia kecil, panitia 9 inilah nanti pada saat itu maksud saya ya, menghasilkan suatu konsep yang disebut namanya Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, jadi soal nomor 18 ini jawabannya adalah C ya, panitia kecil. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 19. Ini masih terkait tentang Garuda Pancasila. Ya. Tapi yang ditanya di sini nomor 19 ini adalah mengenai siapakah pencipta lagu Garuda Pancasila itu ya. Soalnya saya bacakan. Lagu Garuda Pancasila adalah judul lagu hasil karya. Nah, itu dia. A. Ibu Sud, B. Kusbini, C. Sudarnato, D. C. atau Kornel Simanjuntak, E. Ismail Marzuki. Nah, jadi soal nomor 19 ini kalau kamu suka menyanyikan lagu-lagu kebangsaan ya, lagu-lagu semangat tentang Pancasila, pasti kamu mengetahui jawabannya ya. Jadi nomor 19 ini jawabannya adalah Sudarnato ya. Sudarnato inilah yang menghasilkan karya lagu Garuda Pancasila. Itu Sudarnato ya. Sudarnato atau pilihannya C ya. C jawabannya. Oke, saya kira cukup jelas nomor 19 ya teman-teman ya. Oke, kita masuk soal nomor 20.
Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali perubahan amandemen secara bertahap oleh MPR. Ya, saya ulangi ya. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali perubahan amandemen secara bertahap oleh MPR RI, yaitu pada tahun kecuali. Jadi nomor 20 ini menanyakan di tahun-tahun berapa sajakah pernah Undang-Undang Dasar 1945 itu diamandemen. Ya. Jadi A 1999, B 2000, C 2001, D 2002, E 2003. Jadi jawabannya adalah di 2003. Artinya di 2003 itu option E-nya amandemen UUD 45 tidak pernah dilakukan, hanyalah di tahun 1999, kemudian tahun 2000, 2001, 2002. Jadi 4 kali ya. 4 kali UUD 45 mengalami perubahan amandemen. Oke, saya kira cukup jelas ya teman-teman di soal nomor 20 ini. Baik,